Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Kali ini pembahasan yang akan kita berikan adalah analisis gaya pada bidang miring. Ya, jadi untuk analisis gaya pada bidang miring ini, saya akan membaginya menjadi 4 kasus sederhana yang nantinya ketika disoal akan kita kembangkan lebih jauh. Ya, jadi ini adalah kasus-kasus yang dasar dulu. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk kasus yang pertama, kita buat kasusnya yaitu benda menuruni bidang miring licin. Ya, jadi seperti di gambar ini sudah ada bidang miringnya dan ada sudut kemiringan sebesar theta. Nah, benda ini mau menuruni bidang miring licin. Oke, nah bagaimana cara menganalisis gayanya? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menggambarkan gayanya terlebih dahulu. Ya, jadi pada benda ini karena balok ini pasti punya massa, maka dia akan memiliki gaya berat. Kita gambarkan kalau begitu ada gaya berat di sini berarti dan gaya berat itu arahnya selalu lurus ke bawah ya, sorry. Oke. Nah, ke sini ada gaya berat dan karena ada gaya berat ke arah bawah dan ini ada permukaan, maka berarti balok ini menyentuh permukaan, berarti di sini tegak lurus terhadap permukaan. Kayaknya tegak lurus terhadap permukaannya balok ini. Ini ke sini. Nah, ini adalah gaya normal ya. Jadi ada gaya normal dan ada gaya berat. Nah, karena gaya berat ini tidak searah. Jadi kalau misalkan bendanya ini menuruni bidang miring, pasti arah geraknya itu akan ke sini. Searah dengan bidang miringnya ya. Jadi bidang miringnya kayak gini. Nih. Nah, arah geraknya itu pasti akan ke sini. Ya. Ini adalah arah gerak. Kita gambarkan dulu arah gerak. Nah, ini pasti searah dengan bidang miring karena dia menuruni, jadi tanda panahnya ke bawah. Ya. Nah, karena W ini dan N ini tidak searah dengan gerak, maka kita harus membuat proyeksi gaya yang akan searah dengan gerak. Nah, bagaimana cara memproyeksikannya? Kita lihat sekarang W. W ini kan arahnya vertikal ya, maka kita harus proyeksikan dia. Kalau kita proyeksikan W itu ke sini, kayak gini, nih, kita ambil proyeksinya seperti ini. Oke. Maka di sini akan membentuk sudut sebesar theta. Sehingga di sini ini bisa kita namakan gayanya sebagai gaya W cos theta. Ya, ini proyeksi W yang pertama. Sekarang kita proyeksikan lagi W-nya ini. Nah, kayak gini. Oke. Ke arah sini, sorry ini tanda panahnya. Ini akan ada W sin theta. Nah, W sin theta ini yang arahnya sama dengan arah gerak. Sehingga W sin theta yang akan kita pakai nanti. Nah, N ini karena dia tidak berpengaruh dan dia cuma tegak lurus terhadap bidang miring licin, maka dia dibiarkan saja seperti ini. Ya, jadi yang ada hanya gaya berat dan gaya normal karena bendanya menuruni bidang miring. Nah, lalu bagaimana cara kita menganalisisnya? Karena benda ini bergerak, berarti sudah pasti kita akan menggunakan sigma F sama dengan M dikali A. Ya, hukum 2 Newton. Tapi gaya yang diambil hanya gaya yang memiliki bidang yang sama dengan arah gerak. Nah, karena arah geraknya itu pada bidang miring ini, berarti gaya yang diambil cuma gaya yang sejajar dengan bidang miring ini.
Dan satu-satunya gaya yang sejajar dengan bidang miring itu adalah W sin theta dan arahnya sama dengan arah geraknya. Sehingga W sin theta ini bernilai positif. Maka di sini kita bisa buat sigma F-nya menjadi W sin theta sama dengan M dikali A. Kalau misalkan kita mau jabarkan lagi bahwa W sin theta itu adalah M dikali G, boleh. M dikali G dikali sin theta sama dengan M dikali A. Nah, kurang lebih inilah gaya yang akan kita gunakan atau persamaan yang akan kita gunakan kalau bendanya menuruni bidang miring yang licin. Ya, jadi bidang miringnya licin artinya tanpa gesekan. Ya, ini bisa kita pakai. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke kasus yang kedua. Nah, di kasus yang kedua ini, bendanya didorong. Ini kasus yang kedua, bendanya didorong menaiki bidang miring yang licin. Oke, kalau dia dikatakan didorong, berarti ada gaya yang mendorong benda itu. Menaiki bidang miring berarti arah geraknya, kita gambarkan dulu arah gerak. Oke, ini sejajar sudah dengan bidang miring. Nah, berarti ke sini arah geraknya. Ini tanda panah. Ini adalah arah gerak. Nah, kemudian dari arah gerak ini kita akan menggambarkan gaya-gayanya dulu, ya. Jadi kita gambarkan dulu yang pasti benda ini dia didorong menaiki bidang miring berarti ada gaya F di sini, ya. Ini ada gaya F karena dia didorong, boleh ditaruh di sini atau nanti diletakkan di belakang, boleh sama saja. Arahnya ke sana, ke atas menaiki bidang. Kemudian tentu saja seperti tadi benda ini juga memiliki gaya berat, ya. Jadi ada gaya berat atau W. Boleh kita gambarkan dari sini. Oke. Nih ke bawah ada gaya berat, ada W sama seperti tadi ya, dan ada juga gaya normal ya, karena dia menyentuh permukaan maka dia memiliki gaya normal. Gaya normalnya kita gambarkan di sini, tegak lurus terhadap bidang. Nah, ini adalah gaya normalnya. Nah, dari ketiga gaya ini, arah geraknya kan searah bidang miring, ya. Gaya F ini sudah searah dengan bidang miring, tapi gaya normal dan gaya berat ini belum. Ya, jadi kita proyeksikan lagi seperti tadi, bahwasanya gaya W ini bisa diproyeksikan seperti ini. Ini kita ambil proyeksinya ke sini. Nah, dari sini ini akan membentuk sudut sebesar theta ya, sehingga di sini kita dapatkan W cos theta. Dan kita juga bisa memproyeksikannya lagi seperti tadi ke arah sini yang searah sejajar dengan bidang miring. Ini gayanya menjadi W sin theta. Nah, yang searah yang sebidang dengan arah geraknya itu adalah W sin theta dan F ya. Nah, sekarang kita tinjau. Kalau F ini dia arahnya sama panahnya dengan arah gerak ya. Dia sebidang dan arahnya sama, berarti F ini nilainya positif. Nah, sementara W sin theta ini dia sebidang, sejajar dengan arah gerak, tapi tandanya berlawanan, ya dia ke bawah. Maka W sin theta ini nilainya negatif. Sehingga kalau misalkan kita mau meninjau hukum 2 Newtonnya, maka jadinya seperti ini. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, F-nya siapa saja? Ada F ini, F dorong, kita sebut dia sebagai F. Kemudian dikurang W sin theta
itu sama dengan M dikali A. Jadi gaya yang dipakai untuk sigma F ini bukan gaya pada sumbu Y atau sumbu X, melainkan gaya yang sejajar dengan arah gerak ya. Baik yang tandanya berlawanan, panah arahnya berlawanan, negatif, atau yang searah atau positif ya. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi menjadi F dikurang M dikali G dikali sin theta sama dengan M dikali A. Nah, jadi kalau misalkan pada bidang miring yang licin, kita bisa menggunakan rumus ini ketika bendanya didorong menaiki bidang miring licin. Ya, ini adalah contoh kasus kedua, yaitu bendanya didorong menaiki bidang miring licin. Baiklah, kita lanjut ke contoh kasus ketiga. Nah, di kasus ketiga ini sudah agak berkembang kasusnya. Bendanya masih menuruni bidang miring, tetapi sekarang bidang miringnya kasar, ya. Jadi bidang miringnya kasar. Berarti kalau bidang miring kasar ada gaya gesek. Sama seperti tadi kita gambarkan dulu ada gaya berat ke arah bawah. Oke, dari sini ini ada gaya berat, kemudian ada gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang miring. Oke, di sini ada gaya normal. Kemudian karena dia adalah bidang miring yang kasar dan arah geraknya adalah menuruni, berarti kita gambarkan dulu nih arah gerak. Nih, arah geraknya kayak gini. Menuruni ya, berarti kalau menuruni ke sini. Nah, ini adalah arah geraknya. Arah geraknya menuruni bidang miring dan kasar. Berarti kita gambarkan satu gaya lagi, yaitu gaya gesek. Gaya gesek arahnya kemana? Nah, gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya gerak. Selalu berlawanan arah dengan gerak ya. Jadi kalau geraknya ke bawah, maka gaya geseknya pasti ke atas. Ya, jadi ini kita gambarkan di sini. Nih, agak ditebalkan supaya kelihatan. Nah, ini adalah gaya gesek. Kita sebut dia FG ya. Jadi ada gaya normal, ada gaya gesek dan ada gaya berat. Nah, karena cuma gaya gesek saja yang baru sejajar dengan arah gerak, kita proyeksikan lagi W-nya seperti tadi ya. Kita proyeksikan, maka ke sini ini dan ke sini. Ini adalah dua proyeksi W. Di sini ada sudut theta, maka di sini jadinya W cos theta, kemudian di sini ada W sin theta. Ya. Nah, sudah lengkap semuanya, sudah digambarkan gaya-gayanya. Baru sekarang setelah kita menggambarkan gaya-gaya ini, kita bisa meninjaunya dengan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Ya. Nah, sekarang arah geraknya ke bawah, berarti W sin theta ini akan bernilai positif ya, karena dia searah. Sementara gaya gesek ini bernilai negatif karena dia berlawanan arah. Lalu kalau misalkan kita mau buat sigma F-nya, berarti di sini ada W sin theta dikurang F gesek sama dengan M dikali A. Kalau mau kita jabarkan, boleh. W sin theta itu adalah M dikali G dikali sin theta. Sementara F gesek itu karena bendanya bergerak, maka yang dipakai adalah mu K dikali N sama dengan M dikali A.
Nah, tapi nilai N ini kalau kita lihat, N ini kan ke arah atas ya. Sementara ada gaya yang sejajar dengan N ini dan arahnya berlawanan, yaitu W cos theta. Maka dari sini kita bisa dapat bahwa N itu sebenarnya sama dengan W cos theta nilainya. Maka di sini nilai N-nya bisa kita ganti menjadi M dikali G dikali sin theta dikurang mu K. Nah, nilai N-nya ini adalah W cos theta atau kalau dijabarkan lagi menjadi M dikali G dikali cos theta. Maka di sini M dikali G dikali cos theta ini sama dengan M dikali A. Jadi ketika dia bendanya menuruni bidang miring yang kasar, kita bisa menggunakan analisis yang seperti ini ya. Tapi nanti ketika di soal dikembangkan, tinggal disesuaikan saja gaya apa saja yang bekerja pada bendanya. Oke, inilah kasus kita yang ketiga ketika bendanya menuruni bidang miring yang kasar. Nah, kasus yang terakhir yaitu kasus keempat. Ini adalah kasus yang keempat. Nah, di kasus keempat ini katanya bendanya didorong menaiki bidang miring yang kasar. Ya, jadi bendanya naik bidang miring. Oke, kalau begitu kita gambarkan dulu arah geraknya. Sini. Karena dia menaiki berarti arah geraknya ke atas ya. Ini kita gambarkan sebagai arah gerak. Nah, lalu setelah ada arah gerak ini, kita gambarkan gaya-gaya lain seperti biasa, gayanya standar. Ada karena bidang miringnya kasar dan arah geraknya ke atas berarti ke sini ada gaya gesek. Nih, kita gambarkan dulu gaya gesek. Kita ambil warna yang agak mencolok biar kelihatan membedakan gaya gesek dengan gaya lain. Oke, ini kelihatan ya. Ini ada gaya gesek di sini. Berarti ini F, G. Bendanya geraknya ke atas, maka gaya geseknya pasti ke bawah. Kemudian ada gaya berat. Oke, di sini gaya berat. Ada W. Kemudian habis gaya berat ini ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang miring ke sini. Oke, ini ada gaya normal. Nah, lalu seperti tadi kita proyeksikan W ini. W ini kita proyeksikan menjadi di sini. Kemudian ke sini juga. Oke. Nah, ini ada sudut theta dan pastinya di sini kita akan mendapatkan nilai W cos theta. Kemudian di sini ini adalah W sin theta, ya. Nah, sudah lengkap semua gaya. Oh, tapi bendanya didorong. Berarti ada satu gaya lagi. Di sini ada gaya F ya yang mendorong benda. Oke, F-nya ketinggalan. Nah, ini ada gaya F. Sudah lengkap sekarang semua gaya kita, ada gaya dorong, kemudian ada gaya gesek, ada gaya berat, dan ada gaya normal. Tinggal kita sekarang ngasih tanda. Lihat kalau W sin theta itu berlawanan arah dengan gerak, maka nilainya negatif. F gesek juga nilainya berlawanan ya, negatif. Dan F ini positif karena dia searah. Nah, dari sini berarti tinjauan kita tinggal sigma F sama dengan M dikali A. Lalu kita lihat di sini ada F yang positif, kemudian dikurang W sin theta, kemudian dikurang F gesek, ini sama dengan M dikali A. Kemudian kita bisa jabarkan, boleh mau dijabarkan min M dikali G dikali sin theta dikurang F gesek-nya itu adalah mu K dikali N, ini sama dengan M dikali A. Ya,
Sama seperti tadi bahwa nilai N itu nilainya sama dengan nilai W cos theta, atau dia bisa dijadikan M dikali G dikali cos theta ya. Karena dia berada di bidang yang sama dan arahnya berlawanan sehingga nilainya sama ya. Aksi reaksi. Maka di sini kita tuliskan ulang M dikali G dikali sin theta dikurang mu K dikali M G cos theta ini sama dengan M dikali A. Nah, maka ketika kita meninjau bahwasanya bendanya didorong menaiki bidang miring kasar, maka persamaan ini bisa kita gunakan ya. Sebenarnya dari keempat kasus tadi, poin utamanya adalah yang kita gunakan selalu sigma F sama dengan M dikali A. Cuma bedanya adalah kita harus meninjau gaya apa saja yang bekerja, apakah bidang miringnya kasar atau licin, lalu kemudian proyeksikan gaya normal dan gaya berat. Oke, sekian itu saja pertemuan untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa subscribe ya.